Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa ketika mereka ditimpa pikiran jahat. Nah, ini loh, benar ya. Minasyaitani, dari setan, apa yang dilakukan? Jadi begini, orang yang bertakwa itu bukan berarti kemudian bukan orang yang tidak pernah dosa, bukan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang justru hati-hati dengan dosa, dan jika terkena dosa, itu segera bertobat, dan jika dia akan berdosa, itu kemudian selalu istighfar. Adapun jika kemudian dia terkena dosa, itu kekhilafan yang sudah luar biasa dia coba cegah. Gitulah. Jadi saya pernah bikin quote itu, orang yang hebat itu bukan orang yang nggak pernah bersalah, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Salim. Oke, siap. Udah pergi. Jadi itu ya, ayat ini banyak hubungannya dengan ayat lain, di mana orang bertakwa itu begitu cirinya. Orang bertakwa itu adalah orang yang memang menjaga diri, punya sifat wara. Wara, ya, wara itu hati-hati, wirai. Ya. Ini jadi ketika orang bertakwa, ciri orang bertakwa itu banyak tuh loh ya. Kalau dalam surat Ali Imran itu mulai dari ayat 14, 15, 16, 17 itu, kemudian ayat 133, 34, 35 itu cirinya orang bertakwa semua itu. Iya, jadi mulai dari orang-orang bertakwa itu yang alladzina yaquluna rabbana innana amana waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar itu. Kemudian as-sabirin, as-shadiqin, al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirina bil ashar. Dan seterusnya itu. Nah, kemudian juga yang di sana di surat Al-Imran yang ayat ke-191, 192, lalu yang 133, 134, 135 itu semuanya ciri orang bertakwa. Nah, yang di ayat ini ciri lagi ditambah, idza massahum tha'ifum minasyaiton, jika ada simptom atau gejala-gejala dia digoda setan untuk berpikiran jahat, entah itu mau korupsi, entah itu diajak untuk sekedar suudzon, atau diajak untuk apa, semacam-macam hal-hal yang sifatnya dosa, itu dia langsung tadzakkaru, dia langsung mengingat Allah. Faidahum mubsirun, lalu setelah itu kemudian langsung sadar, mubsirun, melihat kesalahannya loh, gitu loh. Jadi kalau kemudian dulu ya, orang yang katanya alim lalu merasa nggak pernah punya salah, apalagi hanya karena alim, hanya karena pinter kitab, hanya karena pinter nahwu shorof, hafal ini, hafal itu, lalu merasa bahwa sudah bersih dari dosa. Nah, itu yang paling bahaya. Bahaya yang paling besar untuk dirinya sendiri. Bahaya kedua ya besar, bahaya karena umat mendengarkan dawuhnya, padahal dawuh dari yang keluar dari orang yang tidak pernah merasa salah itu jelas salah gitu. Selalu. Ya, kalau kalimatnya faidahum mubsirun ini adalah lalu dia segera menyadari kesalahannya. Dia gue dewe, gawe dewe. Yang gawe dewe gak apa-apa, wis gawe dewe, gak apa-apa. Apa Mas Aryono? Gimana ngelasnya di Masjid Gunung Sugi? Saya udah pengen lihat aja. Kapan ngecornya? Ya. Jadi itu gitu tuh loh. Makanya sampean dan saya jangan takut untuk menyadari dan mengakui kesalahan itu, jangan takut. Gini ya, saya kasih beberapa contoh ya. Di mana para ambiya, para mursalin, kan kita itu ketika bicara ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, yang benar, yang menyelamatkan aku.
Ketika Allah bertanya, jalan yang mana? Ayus sirat. Gitu kan? Jalan yang mana? Maka kita jawab, siratal anbiya wal mursalin. Yaitu jalan orang yang an'amta alaihim, kau beri nikmat. Siapa dia? Yakni siratal anbiya wal mursalin. Jalan para nabi dan para rasul. Lalu kita lihat nih, buka-buka sirah nabawiyah, sejarah para nabi. Loh, dalam konteks ini, bukan yang lain dulu ya, dalam konteks menyadari kesalahan, ternyata para nabi, para rasul dulu, itu para sosok-sosok pribadi agung yang ahli tobat dulu. Ahli tobat, sering mengaku zalim. Ya, kita satu persatu ya. Nah, ini sudah pada kumpul toh. Nah, satu persatu nih. Jadi ketika Nabi Yunus ya, Nabi Yunus sih sudah Nabi Yunus mengakui diri zalim. Coba dibuka ya. Satu persatu ini bagi yang tadi belum baca Nabi Yunus dulu. Coba dibuka di surat Anbiya. Surat Anbiya itu surat ke-21. Ayatnya ke-87. Surat Anbiya. Ya. Ayat ke-87. Izin Gus. Silakan Mbak Dwi. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sadaqallahu. Jadi itu kan ceritanya begini. Sebenarnya bukan salah, benar-benar salah ya. Tapi dalam level kacamata seorang nabi itu keliru gitu ya. Jadi Nabi Yunus berdakwah di satu daerah. Nah, ini umatnya ini ndawablek pokoknya. Dikasih tahu bagaimana enggak gugu sama sekali. Karena kemudian begitu, maka Nabi Yunus ini dhahaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah terhadap umatnya ini. Kenapa marah ya? Karena nggak taat itu. Ditinggalkanlah negeri itu untuk pergi wes nggak ngurus kalian wes. Nah, pergi dalam keadaan marah ini menurut Allah keliru, jangan begitu. Belum tak perintah kok gitu kan. Padahal itu sebenarnya ikhtiar baik juga untuk nyari yang lain. Begitu naik kapal, tapi ternyata diuji oleh Allah, kapal itu tidak bisa jalan. Nah, karena tidak bisa jalan, kepercayaan zaman itu merasa bahwa pasti ada penumpang yang nggak benar ini. Maka diundilah siapa yang harus dilempar ke laut. Diundi satu kali dengan shot itu, yang keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang kasihan, janganlah dia. Diundi lagi sampai 2 kali, masih nama Nabi Yunus juga yang kena. Kasihanlah jangan. Akhirnya sampai ketiga kali Nabi Yunus bilang enggak apa-apa wis. Akhirnya lompat, begitu lompat langsung dimakan oleh ikan yang namanya Dhunnun. Ikan yang konon sampai hari ini masih hidup. Gitu ya. Ikan yang bahkan besarnya itu lebih besar daripada perahu atau kapal yang paling besar. Di dalam itu kemudian Nabi Yunus merasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini orang-orang zalim ya Allah. Loh, Nabi loh mengaku zalim dulu. Nabi yang dibaca tadi. Lah kok cuma saya, cuma sampean. Cuma kalau ahli tafsir, viral, kiai, ustadz, ulama, nggak pernah ngaku diri dolim itu terus, yo, ini nabi, beneran nabi. Gitu loh. Ya, jadi Nabi Nuh juga gitu. Ketika Nabi Nuh mendoakan anaknya, ya kan. Lalu kemudian dibentak sama Allah ketika berkali-kali minta kepada Allah. Coba kita buka nih dalam surat Hud ayat 45, coba.
Gantian. Ya. Bagaimana kisahnya ketika Nabi Hud pertama mendoakan, ya. Coba. Mendoakan, wes. Langsung aja. Mendoakan, ternyata dilarang sama Allah. Pertama kan mendoakan tuh anaknya. Ya Tuhan. Ya coba baca ya. 45, monggo. Mas Selamat. Oh, belum ketemu. Kok nyalain mikrofon? Siapa lagi? Izin, Gus. Mas Selamat udah ketemu belum? Ayat 45. Halo Mas Selamat, tadi kamu nyalain mikrofon. Oke, Bu Indi, nyalain mikrofon. Assalamualaikum. Ya monggo ayo cepat. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Itu ayat 45. Jadi karena si Kan'an ini tidak mau benar-benar ditolong, padahal banjir sudah hampir mencapai puncak gunung. Enggak, aku akan nyari keselamatanku sendiri. Enggak ada, nak. Enggak ada keselamatan selain perahuku. Enggak, wes. Enggak mau. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah dia anakku, ya Allah. Dia keluargaku, ya. Memang anak kandung beneran, bukan kok anak kandung. Tapi enggak mau. Maka kemudian Allah setelah beberapa kali berdoa, dibentak sama Gusti Allah. Coba, Bu Indi tadi nyalain mikrofon. Ya, silakan. Ayat yang 46. Ayat 46. Halo. Oke, Halo ya. Ayat berapa, Gus? Waduh, ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Kamu jangan doa, Pak. Dia bukan keluargamu. Loh, padahal dia keluarga anak itu. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Bahwa nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang keluarga ideologis dan keluarga biologis. Bahwa tidak semua keluarga itu benar-benar keluarga. Ini contohnya Nabi Nuh. Bukan keluargamu. Jangan doa-doa kamu yang kamu nggak tahu hakikatnya, wahai Nuh. Nah, itu Nabi Nuh itu sudah Nabi yang ulul azmi. Nabi utama 5 di antara sekian ratus ribu Nabi itu. 5 di antara itu Nabi Nuh. Lalu apa coba doa Nabi Nuh ketika didukani sama Allah? Ayat 47, maka gantian sinten malih. Ayat 47. Ya, Bos. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Shadaqallahu. Nabi Nuh mengaku salah. Oh, nggih Gusti, saya salah ya Allah. Saya ini orang-orang yang nggak tahu apa. Saya salah ya Allah. Ngaku nggak tahu apa-apa. Dan kemudian ngaku kalau nggak dapat ampunan engkau rugi. Berarti ngaku dosa juga. Nabi Nuh. Nabi ulul azmi. Lah kita ini siapa kok nggak ngaku gitu lah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Lalu Nabi Musa. Nah ini juga ulul azmi lagi nih. Nabi Musa juga mengaku diri zalim. Ketika setelah pada saat itu, setelah membunuh siapa? Orang Mesir, membunuh orang Mesir. Setelah membunuh orang Mesir karena berantem dengan membunuh orang Mesir, kena berantem dengan siapa? Dengan kaum Palestina atau orang-orang Israel gitu. Nah, dalam Quran ini
tak sengaja sebenarnya. Tapi sebenarnya memang karena memang apa ya, tangan kanannya Nabi apa ini Musa itu tangan kanan yang sangat mandi ya. Ya, tangan itu. Coba dibuka di Quran surat Al-Qasas. Nanti di sana kita akan temukan Nabi Nuh juga. Al-Qasas ya, surat Al-Qasas. Mulai ayat 15 itu. Surat Al-Qasas. Di sana nanti ada Nabi Nuh, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Nabi Musa ayat 16 itu. Ayat 16 coba dibaca gantian. Oke, izin guys. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Oke. Di ayat nanti setelah ini ayat 17 gantian 16 gantian ya. Di ayat itu Nabi Musa karena dimintai tolong untuk membela Bani Israel, maka yang kaum Mesir itu dijotos. Joes. Nah, siapa yang tukang jotos di sini? Hati-hati. Jotos dead, mati orang Mesir itu. Lalu langsung sadar Nabi Musa itu. Ini perbuatan setan saya ini. Saya dipengaruhi setan. Sungguh setan itu memang musuh yang menyesatkan. Loh Nabi Musa lo ngaku kena goda setan. Nabi Musa, ulul azmi dulur. Itu Nabi yang paling sering namanya disebut dalam Quran itu. Nabi Musa ngaku salah, keliru, berdosa. Lalu ayat 16 coba gantian. Gantian lagi. Ayo Sintan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maha Dia Allah, mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun. Jadi yang maha di situ penyayang. disebutkan bahwa ya Tuhanku, aku telah zalim ya Allah. Ini Nabi Musa ini, Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Gitulah. Mengaku zalim. Nah, banyak lagi, bahkan Nabi Adam. Nah, doanya Nabi Adam ketika mengaku zalim. Nabi Adam nih, bapak biung kita, nenek moyang kita, ya kan? Jadi Nabi Adam, coba kita buka lagi di Quran surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat yang mulai dari ayat 35 kan kita pada saat itu bicara tentang bagaimana Nabi Adam mengakui zalim, mengakui salah. Sampai nanti di masa Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad berdoa. Kalau Nabi Adam itu doanya sangat terkenal itu. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba dibuka di surat Al-A'raf yang kemarin itu sudah kita pelajari, surat Al-A'raf ayat 23. Itu Nabi Adam. Coba. Nabi Adam mengaku zalim. Sudah ketemu? Nabi Adam? Bagus. Gantian Bu Anissa. Ayo. Ya. Monggo yang belum baca silakan. Biar bagi-bagi rahmat nih. Surat Al-A'raf kemarin ayat 23. Ayo. Sudah ketemu? Artinya biar kita dapat keberkahan Quran. Bagi-bagi ya. Karena kan semua kita, ya silakan Bu Mita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahul adzim. Oke. Itu, jadi bahkan terakhir itu lur, surat banyak ayat. Misalnya ya, Asbabul Nuzul dari Abasa wa Tawalla. Surat Abasa wa Tawalla. Itu adalah Nabi Muhammad SAW waktu itu mengabaikan beberapa dulur sahabatmu karena akan menerima tamu para pembesar-pembesar kafir itu. Lalu agak mengabaikan dikit, ditegur sama Allah. Coba dibuka di surat Abasa. Sudah ketemu? Sudah, surat Abasa. Nah, silakan Mas Mahfud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ayat kedua, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Nah, cukup. Jadi di situ Nabi Muhammad ditegur sama Allah itu. Loh, Nabi Muhammad SAW orang yang paling bertakwa di muka bumi. Gitu loh mengaku. Lalu itulah kenapa Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah fi kulli yaum. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Karena apa? Aku, kata Nabi Muhammad, bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali fi kulli yaum, dalam setiap hari. Loh, Nabi Muhammad. Itulah ya. Jadi kembali kepada ayat ini, ya. Maka ketika orang bertakwa itu cirinya ketika mendapatkan dia dosa atau akan itu kembali ingat kepada Allah. Ayat yang mendukung ini ada di surat Ali Imran. Moga dibuka. Surat Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat 134. Monggo gantian sinten malih. Yang mendukung ayat ini. Ali Imran ayat 134. Ciri orang bertakwa itu kayak gimana? Ketika dia tersentuh dosa. Sudah ketemu? Ayat 35 maksud saya, 135. Silakan, Mas. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Tersuwun Gus. Ya, jadi di situ jelas bahwa orang beriman itu, orang bertakwa itu ketika idza fa'alu fahisyah, dia berbuat keji au dzalamu anfusahum atau menzalimi diri sendiri, maka zakarullah, dia mengingat Allah, setelah itu fastaghfaru lidzunubihim, meminta ampun atas dosa-dosanya ya dulur ya. Jadi kita ini tidak ada orang yang tiap hari tanpa dosa, itu tidak ada. Gus Glory banyak dosa, lagi-lagi ya, Gus Glory juga banyak dosa. Dosa entah buat sampean marah, ngelokno sampean, ngerasani orang lain, atau kurang menyapa, kurang ingat Allah, kurang syukur. Tadi bangun misalnya mata bisa melek, kepala nggak vertigo, kurang bersyukur, dosa itu. Ketika misalnya kita cebok ada air, bayangkan kalau pas sampean sudah di dalam kamar mandi, lalu sudah BAB atau BAK, lalu air macet, cempret semua sampean, gimana coba? Nah tadi pas cur gitu,
lalu ada enggak syukur dosa itu. Jadi dosa banyak tuh loh. Maka ayo, benar, itu belum kita teliti lagi dosa kepada orang lain, dosa kepada pasangan, anak, istri, suami, dosa masa lalu, dosa kepada Allah, dosa sudah banyak. Makanya ayo banyak bertaubat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yubqisirun. Sementara mereka, ini kalimatnya pakai kalimat saudara-saudara ya. Jadi meskipun mereka itu orang kafir, itu secara kemanusiaan mereka tetap saudara kita tuh loh ya. Sesama anak cucu Adam. Dari dasar itulah maka Nabi Muhammad SAW mencontohi kepada kita, memberi teladan kepada kita untuk tetap sayang kepada orang-orang mereka itu kita doakan. Kita tetap pendekatannya, makanya kalimat dakwah itu adalah bil mau'izatil hasanah warahmah, kasih sayang dengan tutur kata yang baik, karena sebenarnya mereka saudara yang perlu diselamatkan, bukan musuh ya. Kalimatnya di sini wa ikhwanuhum, masih di kalimat wa ikhwanuhum, meskipun mereka membantu setan gitu. Bahkan perang itu loh Nabi Muhammad itu dengan kasih sayang untuk memotong kanker sebenarnya. Bukan karena benar-benar membenci mereka ya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha. Kata Nabi Muhammad, kalau mereka itu ya, kalau kamu tidak membacakan ayat kepada mereka, mereka mengapa tidak kau buat sendiri ayat itu? Masih nunggu wahyu, kenapa sih? Kamu juga bisa bikin katanya. Katakan Muhammad, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Loh, enggak, saya jujur kalau enggak ada ya enggak ada. Saya ini nggak ada ucapan, tindakan, pikiran saya yang karena saya sendiri, semuanya karena wahyu Allah, gitu ya. Itu dikuatkan dalam surat An-Najm ayat 4, coba dilihat. Surat An-Najm ayat 4. Sudah ketemu surat An-Najm? Gantian yang belum baca. Surat An-Najm itu surat ke-53, ayatnya nomor 4. Mulai 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4. Sudah? Ketemu? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak ada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu menurut keinginan, tidak ada. Semuanya karena illa wahyu yuha. Sehingga apa yang kita pelajari tiap pagi ini dulur, kalau itu ternyata menyinggung perilaku kita, wis naik ditinggal perilaku kita itu. Kalau ternyata itu mendukung dan membenarkan amalan kita, ayo kita pertahankan meskipun banyak orang nggak suka. Karena itu semua dari Allah. Ilayya mir rabbi, kata Nabi. Ittabi'u. Aku hanya mengikuti attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, hanya dari Tuhan. Hadza basairu mir rabbikum, dan inilah bukti-bukti jalan yang jelas dari Tuhanmu, wahudan dan sebagai petunjuk, warahman dan rahmat, di qaumi yu'minun, tapi itu memang bagi orang-orang yang beriman. Gitu loh ya. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa dan beriman, itu tadi arahnya, syarat-syaratnya, kriterianya. Oke? Ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Gus. Sebenarnya sih masih banyak pertanyaan yang disampaikan, tapi waktunya Gus ya, udah satu aja. Ini kalau ada orang non-muslim mendoakan kita, itu gimana? Diaminin atau gimana Gus? Oke. Jadi kalau orang muslim mendoakan kita, itu kita mending diam aja ya. Karena dia doanya kan kepada Tuhan yang lain ya. Kecuali kalau dia mendoakannya ya Tuhan saja, kepada Allah ya. Tapi sebaliknya kalau kita itu boleh mendoakan mereka loh ya. Jadi boleh, Nabi Muhammad SAW juga mendoakan mereka selama mereka masih hidup. Mendoakan hidayah. Dasarnya peristiwa surat ketika Nabi Muhammad ke Taif itu ya. Mendoakan mereka. Tapi ya itu tadi, kalau mereka yang mendoakan kita, ya kita bersyukur, terima kasih gitu aja. Kali, ya.
Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Sudah waktunya kerja. Tetap semangat, jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita untuk tidak saja kita pelajari lafalnya, tapi kita pahami maknanya, kita resapkan, kita imani, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Semoga Allah merahmati kita di dalam surat Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta innaka la taqdi wa la yuqda. Tabarak Rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dafa'na min jinni syaitan syaitan kafarakana najini wa dana sabbin. Allahumma rafa'na darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana Rabbana wa la amanna faktubna Rabbana amanna faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin Rabbana wasallallahu alaihi wasallam. Anta A'udzu billahi min syaitonir rajim wa tarki syafa'atil qadar syamadatul antar Allahumma salli ala huda wa taqwa wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana li wa akhi wa lil ladzati la tadqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Alhamdulillah imam.